Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 661 Pertarungan Sengit dengan Zhao Xiansheng. Fei Tianpeng tempat Su Jianan dan Lin Bai ditembak jatuh. Li Jianxing berteriak dengan penuh semangat, "Kepala sekolah, Lin Bai." Setelah mendengar Su Jianan memerintahkan mereka untuk kembali ke sekte Lingjian terlebih dahulu, Lu Yuan berkata, "Itu adalah kepala sekolah istana Changhai Yuntai, Penatua King Hai Tianhe Taisang Zhao Xiansheng. Kami tinggal di sini, saya tidak dapat membantu Tuan di sini, jadi cepat kembali dan minta Penatua Ji Bei untuk menemukan solusinya. Saudara junior, ikuti aku." Lu Yuan, sebagai murid terkuat di antara semua murid, segera bergegas maju dengan lebih dari selusin kalajengking terbang. Dan pergi. Lu Yuan juga tahu bahwa jika mereka tetap tinggal, mereka hanya bisa menyeret Su Jianan kembali. Dia sebaiknya kembali ke sekte Lingjian sekarang dan mencari Ji Bei untuk menemukan solusi. Ji Bei adalah salah satu tetua tertua di sekte Lingjian, dia tahu bahwa sekte Lingjian memiliki banyak rahasia, dan dia mungkin bisa menemukan cara untuk datang membantu. Huff, bocah nakal dari sekte Lingjian, ingin melarikan diri. Pada saat ini, Zhao Xiansheng bergegas menuju kompas, dengan cibiran yang menyeramkan dan menakutkan di wajahnya. Wajah Li Jianxing penuh dengan kepanikan, "Saudara Lu Yuan, Zhao Xiansheng mengejar." Lu Yuan mengertakkan gigi dan dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia datang ke belakang Fei Tianpeng dan berkata, "Saudara-saudara junior, jika Fei Tianpeng ditembak jatuh nanti, ingatlah untuk memastikan kembali ke sekte Lingjian hidup-hidup." Ketika Lu Yuan mengucapkan kata-kata ini, itu seperti kata-kata terakhirnya. Li Jianxing berkata dengan cemas, "Saudara Lu Yuan, jangan impulsif, kita bukan tandingan alam ramuan manusia." Lu Yuan berkata, "Jika saya tidak pergi, tidak ada dari kita yang akan mampu bertahan. Kalau saja aku, Lu Yuan, mati, siapa yang bisa membiarkan kalian semua hidup? Aku, Lu Yuan, tidak akan menyesali kematianku." Mendengar kata-kata Lu Yuan, semua murid dipenuhi dengan emosi yang dalam. "Ingat apa yang saya katakan. Setelah kembali ke sekte Lingjian, berlatihlah dengan keras dan pimpin sekte Lingjian untuk bangkit kembali. Biarkan 700 negara di Lingdong melihat pedang sekte Lingjian saya lagi, betapa mempesonanya itu." Lu Yuan berkata dengan tegas. Li Jianxing, Wang Hao, dan Sun Qian semuanya tampak kesakitan. Mereka semua tahu bahwa jika Lu Yuan menyerang Zhao Xiansheng, itu pasti akan menjadi tindakan yang fatal. "Bajingan kecil, tidak ada di antara kalian yang akan selamat." Zhao Xiansheng mendekat dengan cepat dan memukul dengan telapak tangan. Kekuatannya yang kuat mengembunkan jejak besar kehampaan di udara, dan dia menekannya. Kekuatan mengerikan itu mengguncang segala arah dan menghancurkan pegunungan. Wajah Lu Yuan serius, dan seluruh tubuhnya penuh energi, saat dia hendak menerima telapak tangan ini. Sebuah suara dingin datang, "Penggal. Zhao Xiansheng, anjing tua, lawanmu adalah aku." Cahaya pedang yang tajam dengan cepat menghancurkan langit, mengenai sidik jari besar Zhao Xiansheng, dan langsung menghancurkannya. Lu Yuan, Li Jianxing dan yang lainnya melihat punggung Zhao Xiansheng dengan ekspresi gembira, dan berteriak kaget, "Lin Bai!" Lin Bai datang dengan cepat dan berkata, "Kamu kembali ke sekte Lingjian, serahkan tempat ini padaku." Lu Yuan berkata, "Saya akan tinggal dan membantu Anda." Bagaimanapun, Zhao Xiansheng adalah penguasa alam ramuan manusia tingkat pertama. "Tidak, kakak senior Lu Yuan, bawa mereka pergi." Lin Bai menatap Zhao Xiansheng dan berkata, "Aku harus membunuh anjing tua ini dengan tanganku sendiri sebelum aku merasa bahagia. Ayo pergi." Lin Bai berkata pada Lu Yuan. Lu Yuan mengertakkan gigi dan pengemudi Fei Tianpeng pergi dengan kecepatan penuh. Di langit, Zhao Xiansheng berdiri di atas kompas dan memandang Lin Bai sambil mencibir. Sayap ungu dan hijau di belakang Lin Bai bergetar, membuat Lin Bai berdiri di udara. Zhao Xiansheng berkata dengan dingin, "Dahulu kala, ketika saya pertama kali bertemu dengan Anda masih seorang pejuang semut yang tidak dikenal, tetapi saya tidak menyangka bahwa hanya dalam 6 bulan, Anda akan menjadi terkenal di seluruh dunia dan mengejutkan 700 orang. Negara-negara di Timur Lingdong." Zhao Xiansheng teringat bahwa pertama kali dia dan Lin Bai bertemu adalah di sekte Feng Shen. Pada saat itu, Lin Bai masih merupakan seniman bela diri yang tidak dikenal di sekte Lingjian, tipe orang yang tidak mau melihat kedua kali di tengah orang banyak. Namun hanya dalam 6 bulan, pertumbuhan Lin Bai mengejutkan Zhao Xiansheng. Terkenal di sekte Lingjian dan kerajaan Shenwu, pendekar pedang nomor 1 di Lingdong memukau dunia. Ketika Zhao Xiansheng akhirnya berhenti meremehkan Lin Bai, dia menemukan bahwa sayap Lin Bai sudah penuh dan cukup kuat untuk bersaing dengan Lin Zier. Lin Bai mencibir dan berkata, "Anjing tua Zhao Xiansheng, ketika kamu dan aku pertama kali bertemu, aku sudah memberitahumu bahwa ketika aku datang ke istana Changhai Yuntai, aku pasti akan mengambil nyawamu. Hari ini adalah hari di mana aku akan mencapai
Tujuanku. Saatnya membuat janji. Lin Bai menghunus pedang Qingge dan menatap dingin ke arah Zhao Xiansheng. Zhao Xiansheng mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membunuh Lin Zier dan melawan alam ramuan manusia? Lin Bai, aku adalah penguasamu. Kekuatan alam ramuan manusia jauh di luar imajinasimu. Single kesenjangan antara kekuatan spiritual dan energi sejati adalah jurang yang tidak bisa kamu lewati. Yah, karena kamu datang ke sini untuk mencari kematian, maka aku akan membalaskan dendam muridku yang malang. Perhatikan gerakannya. Zhao Xiansheng wajahnya dingin, energi spiritualnya melonjak di tubuhnya, dan kekuatan penghancur mengembun di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, Zhao Xiansheng bergerak dan mendekati Lin Bai dengan kekuatan langit dan bumi. Niat bela diri Dzogchen tingkat kedua Zhao Xiansheng memobilisasi kekuatan spiritual atribut air antara langit dan bumi untuk membombardirnya. Apakah kita bisa mengalahkannya atau tidak, kita harus mengatakannya setelah kita mengalahkannya. Mata Lin Bai tajam, dan pedang Qingge berubah menjadi bayangan pedang di seluruh langit dan menukik ke bawah. Sosok Zhao Xiansheng seperti listrik, dengan ekspresi kejam di wajahnya dengan cetakan telapak tangan, kekuatan spiritual air yang besar tak terbendung seperti ombak di laut, menelan segala sesuatu. Kekuatan telapak tangan ini membuat Lin Bai merasa seperti kapal kesepian yang hanyut di laut, tak berdaya dan akan ditelan dan ditenggelamkan ombak kapan saja. Ada kekuatan spiritual air murni. Seru Lin Bai. Kekuatan spiritual air Zhao Xiansheng sangat lembut, seperti air tetapi juga seperti lautan luas, terkadang bergelombang kasar, terkadang tipis dan panjang, dan sangat sulit dipahami. Benar saja, apa yang dikatakan orang lain benar. Setelah ramuan ilahi terkondensasi, prajurit akan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan surga dan memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Lin Bai tidak berani menganggap entengnya dan dengan cepat menggunakan keterampilan pedangnya. Niat pedang tingkat ketiga menyebar, dan kekuatan langit dan bumi dimobilisasi. Kekuatan supernatural. Feng Huax Weiwei. Wajah Lin Bai serius, dan pedang Qingge di tangannya menebas dengan 4 pedang berturut-turut. 4 energi pedang yang menembus langit dan bumi menghantam langit. Gemuruh. Getaran keras datang. 4 energi pedang bertabrakan dengan telapak tangan Zhao Xiansheng, dan kekuatan yang kuat segera menyapu 100 meter, menghancurkan semua pohon di tanah di bawahnya. Huff! Zhao Xiansheng mendengus dingin ketika dia melihat telapak tangannya diblokir oleh Lin Bai. Kekuatan spiritual air yang menakutkan mengembun dari tubuhnya dan berubah menjadi tirai air yang mengejutkan. Saat kekuatan spiritual Zhao Xiansheng melonjak ke seluruh tubuhnya, tirai air berkumpul di langit di dekat jarinya. Metode rahasia, senyuman dari laut. Dengan satu jari, aliran air biru seperti pedang peri yang tidak bisa dihancurkan, merobek langit dan mengalir menuju dada Lin Bai seperti menghancurkan segalanya. Kekuatan destruktif terkondensasi pada Lin Bai, membuat rambut Lin Bai berdiri tegak saat ini. Bab 662 10 Raja Kerajaan Shenwu. Zhao Xiansheng, mati. Alam ramuan ilahi adalah alam yang sangat penting bagi para pejuang. Di alam ini, prajurit memadatkan ramuan ilahi dan mengubah energi sejati menjadi kekuatan spiritual. Prajurit mendobrak batas-batas tubuh fisik dan dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Alasan mengapa alam ramuan dewa sangat penting bagi para pejuang adalah karena ada 2 perubahan di alam ramuan dewa. Perubahan pertama adalah perubahan tubuh fisik. Kekuatan spiritual akan terus melemahkan tubuh fisik sang pejuang. Tubuh fisik seorang pejuang di alam ramuan ilahi disebut tubuh spiritual. Dari biasa ke spiritual, dari spiritual ke ilahi, dari ilahi ke suci, bahkan orang biasa pun dapat mencapai alam pengudusan fisik dengan berlatih keras, dan dapat menghancurkan surga dengan satu pukulan. Hanya ketika tubuh fisik diubah menjadi tubuh spiritual, seorang pejuang dapat dianggap luar biasa. Perubahan kedua adalah perubahan energi sejati. Prajurit di bawah alam ramuan ilahi menguasai energi sejati, dan saat ramuan ilahi menetap, energi sejati akan langsung diubah menjadi kekuatan spiritual, yang jauh lebih kuat daripada energi sejati. Terlebih lagi, kekuatan magis yang diberikan oleh kekuatan spiritual bahkan lebih menakutkan. Sekarang aliran air ini datang mengoyak dunia dan menghantam di depan Lin Bai. Lin Bai merasa jari Zhao Xiansheng dapat dengan mudah merobek Shanghai menjadi 2. Pedang terbang. 1 pedang berusia 9. Tubuh Lin Bai melintas, dan pada saat dia dengan cepat mundur, cahaya keemasan melintas di matanya, dan pedang terbang muncul di depan Lin Bai, dan kemudian menyerang dengan cepat. Pada saat itu waktu, itu berubah menjadi 9 pegangan. 9 pedang itu menembus udara dan mengenai jari Zhao Xiansheng tanpa bisa dihentikan. Tiba-tiba terdengar suara keras. Kekuatan yang kuat menyebabkan Fei Jian terluka. Lin Bai dan Fei Jian terhubung secara mental. Pada saat ini Fei Jian terluka, Lin Bai merasa jiwanya seolah-olah terkoyak oleh sepasang tangan besar.
Puff! Lin Bai membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Dia menahan rasa sakit yang parah, dan sayap angin dan guntur bergerak cepat, mengubah Lin Bai menjadi bayangan. Bagaimanapun, Zhao Xiansheng, pedang Qingge menyala dengan cahaya dingin yang mengerikan. Memotong. Dengan tebasan pedang, cahaya pedang yang mengejutkan itu terkoyak dengan cahaya dingin. Huff, tipuan yang luar biasa. Lin Bai, dengan kekuatan kecilmu kamu bahkan tidak bisa menembus tubuh rohku. Zhao Xiansheng menyaksikan Lin Bai menyerang dengan pedangnya, tidak bergerak, dan mencibir. Pedang itu mengenai bahu Zhao Xiansheng dengan keras, tetapi terdengar suara benturan logam. Pemandangan ajaib muncul. Pedang Lin Bai, yang cukup untuk dengan mudah membunuh setengah langkah menuju alam dewa, mendarat di Zhao Xiansheng bahkan tanpa merusak bulunya. Apa? Lin Bai kaget dan tidak percaya. Zhao Xiansheng mencibir, mengangkat tangannya dan memukul dada Lin Bai, menjatuhkan Lin Bai dengan keras dan memukulnya di hutan. Puff! Lin Bai memuntahkan seteguk darah lagi. Kekuatan prajurit alam ramuan ilahi telah melampaui imajinasi Lin Bai. Lin Bai, terimalah kematian. Pada saat ini, Zhao Xiansheng menukik turun dari udara, menggerakkan kedua tangannya, dan memukul dengan keras satu demi satu telapak tangan. Jejak telapak tangan di seluruh langit seperti jatuh dari langit. Langit pengeboman jatuh. Tidak bagus. Lin Bai dengan cepat menggunakan sayap angin dan guntur dan melangkah mundur. Jejak telapak tangan Zhao Xiansheng yang tak terhitung jumlahnya dibombardir, meninggalkan jejak telapak tangan besar sepanjang sekitar 10 meter di pegunungan, yang sungguh mengejutkan. Masih ingin pergi. Teknik rahasia jiwa bela diri. Pedang surgawi memotong laut. Kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba meledak dari Zhao Xiansheng, terkondensasi di tangannya, dan berubah menjadi pedang hijau yang panjangnya sekitar 10 meter. Pedang biru. Dia memegang pedang di kedua tangannya, meraung dengan marah, dan memukulnya dengan pedang. Kekuatan spiritual yang kuat mengguncang segala arah dan mengejutkan dunia. Saat pedang itu jatuh, ia langsung membelah gunung di depannya menjadi dua. Kekuatan dahsyat menghantam Lin Bai tanpa bisa dihentikan. Kekuatan supernatural. Feng Huax Weiwei. Lin Bai melihat serangan pedang dan segera melompat. Sayap angin dan guntur bergetar dengan cepat, menyebabkan Lin Bai bergegas ke langit, dan 4 energi pedang segera menerobos udara dan membunuhnya. Gemuruh. Keempat pedang itu bertabrakan dengan pedang raksasa biru Zhao Xiansheng, dan terjadilah getaran. Meskipun seorang pejuang di alam ramuan ilahi sangat kuat, dia tidak abadi. Aku tidak percaya lagi. Aku tidak bisa menghancurkan tubuh rohmu. Teknik kontrol guntur pedang ilahi. 5 pusaran air spiritual di tubuh Lin Bai menimbulkan kerusuhan, dan energi sejati yang menakutkan mengalir keluar. Awan guntur melonjak di langit, dan kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di tubuh pedang Lin Bai. Di bawah tatapan tajam Lin Bai, sebuah pedang menembusnya. Cahaya guntur dan pedang menembus langit dan menghancurkan langit terlebih dahulu. Saat pedang itu menyerang, mata Zhao Xiansheng berubah karena terkejut. Kultivasinya di alam ramuan ilahi sebenarnya ada di pedang ini, dan dia merasakan gelombang kekuatan destruktif, yang membuatnya sangat ketakutan. Bang! Cahaya pedang petir menghantam dada Zhao Xiansheng, membuat lubang berdarah di tubuh rohnya. Apakah pertahanannya telah dipatahkan? Lin Bai berkata dengan terkejut. Ah! Zhao Xiansheng meraung berulang kali. Rupanya tubuh rohnya dilukai oleh Lin Bai, membuatnya geram. Lin Bai, aku menginginkan hidupmu. Zhao Xiansheng meraung dan bergegas menuju Lin Bai dengan amarah berdarah yang tak terbatas. Lin Bai tampak bahagia dan berkata dengan dingin, karena aku dapat melukai tubuh rohmu, maka aku dapat membunuhmu. Teknik pengendalian guntur Excalibur. Sosok Lin Bai bergerak cepat dan berubah menjadi bayangan. Mendekati Zhao Xiansheng. Langit penuh dengan guntur dan niat pedang bergerak cepat, dan pedang itu menghantam kepala Zhao Xiansheng dengan keras. Gemuruh. Guntur mengguncang langit, mengguncang segala arah. Pedang Lin Bai jatuh seperti pukulan dewa petir yang menghancurkan dunia. Engah. Zhao Xiansheng memuntahkan seteguk darah lagi dan terbang mundur. Saat kamu sakit, aku akan membunuhmu. Pedang terbang. Mata Lin Bai menunjukkan keterkejutan, dan dengan pikiran, pedang terbang itu bangkit kembali, berubah menjadi 9 pedang, menghantam ke atas, dan sekali lagi fokus pada tubuh suci Zhao Xian posisinya sama di atas. 9 pedang menembus udara, menyebabkan Zhao Xiansheng berlumuran darah. Daging dan darah di depan jantung Zhao Xiansheng dihancurkan oleh pedang Lin Bai, memperlihatkan tulang putih dan jantung yang berdetak di dalamnya. Teknik pengendalian guntur pedang ilahi. Lin Bai meraung dengan marah, dan melepaskan semua kekuatan 5 pusaran air spiritual di tubuhnya tanpa syarat apapun. Pada saat ini, kekuatan Lin Bai mencapai tahap puncaknya, dan pedang Qingge menembusnya. Sambaran petir dan cahaya pedang yang mengejutkan menghancurkan kehampaan dan menghantam.
Di bawah cahaya pedang Lin Bai, Zhao Xiansheng ketakutan, dan ancaman kematian memenuhi hatinya. Zhao Xiansheng merasa cahaya pedang Lin Bai juga diarahkan ke luka di dadanya. Dengan 3 serangan pedang berturut-turut, Lin Bai menyerang posisi yang sama dengan Zhao Xiansheng 3 kali berturut-turut, akhirnya membuat celah kecil di tubuh rohnya. Zhao Xiansheng pasti tidak akan bisa menahan pedang ini saat ini. Jika terkena, hati Zhao Xiansheng akan hancur oleh pedang Lin Bai. Tidak. Zhao Xiansheng dipaksa oleh nafas kematian yang kuat ini untuk segera menggunakan keahliannya untuk melarikan diri. Aku ingin pergi sekarang, sudah terlambat. 1 pedang berubah menjadi 9. 9 pedang memblokirnya. Melihat Zhao Xiansheng berusaha menghindar, tentu saja Lin Bai menolak. Pikirannya segera bergerak, dan pedang terbang itu berubah menjadi 9, menembaki 9 orang yang melarikan diri Zhao Xiansheng. Arah ini memblokir semua rute pelarian Zhao Xiansheng. Sialan! Zhao Xiansheng tampak cemas, dan pelariannya dihalangi oleh 9 pedang terbang. Pada saat ini, ketika Zhao Xiansheng berbalik, cahaya pedang petir diarahkan ke luka di dadanya. Tidak, 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 jangan, jangan. Zhao Xiansheng berteriak dengan sedih, dan cahaya pedang petir yang tak terhentikan dan secepat kilat ini menembus jantungnya. Cahaya pedang menyerbu ke dalam tubuh dan menghancurkan organ dalam Zhao Xiansheng. Ekspresi Zhao Xiansheng membeku, dan ekspresinya masih panik, tetapi vitalitas dalam dirinya dengan cepat menghilang. Kemudian, Zhao Xiansheng jatuh telentang, dan pecahan organ dalamnya mengalir keluar dari lubang berdarah seukuran kepalan tangan di dadanya. Seorang master di alam ramuan manusia mati seperti ini di tangan Lin Bai. 10 Raja Kerajaan Shenwu. Zhao Xiansheng, mati. Bab 663 Krisis di Sekte Pedang Roh. Melihat kematian Zhao Xiansheng, wajah Lin Bai berseri-seri, dan dia tiba-tiba mendarat di samping Zhao Xiansheng. Jiwa pedang yang menelan bergerak sebagai respons, menyerap semua darah roh di tubuh Zhao Xiansheng. Darah spiritual seorang pejuang di alam pil ilahi memang jauh lebih kuat daripada seorang pejuang fana di alam bela diri surgawi. Darah spiritual Zhao Xiansheng saja sudah cukup untuk menyaingi 100 monster-monster di alam bela diri surgawi. Lin Bai menyingkirkan tas penyimpanan Zhao Xiansheng, dia segera mengambil kompas terbang Zhao Xiansheng, berbalik, menginjak pedang terbang dan langsung menuju ke kejauhan. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan kepala sekolah King Haitianhe. Lin Bai sangat khawatir bahwa Su Jianan akan melawan tapi King Haitian. Jadi pada saat ini, setelah Lin Bai membunuh Zhao Xiansheng, dia menginjak pedang terbang dan bergegas ke kejauhan. Di pegunungan Behemoth yang jauh, pertempuran antara King Haiti dan Su Jianan menyebabkan kekuatan yang kuat menyapu ruang terbuka berukuran 1 km di bumi. Pada saat ini, tubuh King Haiti dipenuhi bekas pedang dan darah mengalir keluar. Su Jianan juga terluka parah dan wajahnya serius. Kepala sekolah, biarkan aku membantumu. Cahaya keemasan datang dengan cepat dari langit. King Haitian buru-buru mendongak, dan tiba-tiba bayangan hitam menerpa wajahnya. King Haitian mencibir dan berkata, kamu bodoh, kamu melakukan serangan diam-diam yang tercela, kamu berani menunjukkan rasa malumu di depanku. King Haitian mencibir dan memukul bayangan hitam dengan telapak tangan, memukul bayangan hitam itu dengan kekuatan besar dan membunuh bayangan hitam di tempat. Dipukul hingga berkeping-keping. Lin Bai mendarat di atas pedang terbang saat ini dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Tuan King Haitian, di mana Zhao Xiansheng menyinggung perasaanmu? Kamu sebenarnya ingin menjadi begitu kejam?" Zhao Xiansheng, apa? Wajah King Haiti penuh dengan ketakutan, dia melihat ke bawah dan melihat bahwa sosok hitam yang baru saja dihancurkan oleh telapak tangannya adalah tubuh Zhao Xiansheng. King Haiti memandang Lin Bai dengan ketakutan di wajahnya dan berkata, "Kamu benar-benar membunuh Zhao Xiansheng. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu, prajurit alam ramuan dewa setengah langkah, membunuh master alam ramuan manusia? Kamu tidak ada serangan darinya yang bahkan dapat menghancurkan tubuh rohnya. Kesenjangan antara makhluk fana dan roh tidak dapat diatasi bagimu." King Haiti memandang Lin Bai dengan tidak percaya dan berkata. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Ketika kamu sampai di neraka nanti, kamu bisa bertanya kepada Zhao Xiansheng bagaimana dia meninggal. Kepala sekolah, mari kita bergabung untuk membunuhnya." Lin Bai berkata kepada Su Jianan. Su Jianan mengangguk dan berkata, "Oke, Lin Bai, kamu hanya perlu menahan 3 poin kekuatannya untukku, dan aku bisa membunuhnya dengan mudah." 3 poin kekuatan, tidak masalah. Lin Bai mencibir, pertempuran emas miliknya tubuhnya melonjak, dan cahaya keemasan melintas di sekujur tubuhnya, seperti dewa perang emas. 1 pedang berubah menjadi 9. Saat Lin Bai menjawab, pedang terbang itu memimpin dan menyerang dengan keras, dan 9 pedang terbang itu menyerang dengan kekuatan yang mencapai langit dan bumi. "Pergi!" King Haitian meraung dengan marah, dengan energi spiritual beriak di sekujur tubuhnya,
dia memukul dengan telapak tangan yang keras, menjatuhkan pedang terbang Lin Bai dan menghancurkan pedang hantu itu. Feng Huaxuiwei. Saat pedang terbang itu baru saja dilempar, King Haitian tiba-tiba mendongak dan melihat niat pedang memobilisasi kekuatan langit dan bumi, memadatkan 4 kekuatan magis niat pedang yang menghancurkan langit dan bumi, dan meledak ke arahnya. King Haitianyi mengertakkan gigi dan memukul dengan 4 telapak tangan berturut-turut, menghancurkan 4 energi pedang Lin Bai. Dan pada saat ini, sambaran petir dan cahaya pedang meledak. Teknik pengendalian guntur pedang ilahi. Cahaya guntur muncul, dan pedang itu bersinar. Pedang ini menghantam dada King Haiti seperti menembus langit, menembus kehampaan, dan menghancurkan langit dan bumi. Lin Bai menggunakan segala kemampuannya, dan dia tertangkap basah dan menyerang King Haiti dengan keras dengan 3 serangan sengit. Pada saat ini, mata Su Jianan bersinar karena terkejut. Lin Bai tidak hanya menarik 3 titik kekuatan padanya, tetapi juga melukai King Haiti dan menjatuhkannya. Tubuh Su Jianan melintas dan berubah menjadi beberapa bayangan sebelum mendekati King Haitian. Pedang itu tersapu, dan niat pedang serta bayangan pedang memenuhi langit seolah-olah itu adalah pedang abadi yang tak terkalahkan. Dengan satu pedang, sepotong besar daging dan darah di dada King Haitian terpotong. Ah! Jeritan melengking datang dari King Haiti, dan sosoknya terus meledak. Saat ini, dia sedang menatap kolaborasi antara Lin Bai dan Su Jianan, berpikir bahwa dia bukan lagi lawannya. Terutama ketika King Haitian memandang Lin Bai, matanya menunjukkan ketakutan dan kebencian yang mendalam. Meskipun Lin Bai baru setengah jalan menuju kesempurnaan alam ramuan ilahi, ilmu pedang Lin Bai sangat mendalam, ilmu pedangnya cepat dan ganas, dan energi sejati tubuhnya terus mengalir, cukup bagi Lin Bai untuk bertarung dengannya selama beberapa waktu. Jam. Su Jianan berkata dengan dingin, King Haitian, sepertinya hari ini bukan hari di mana aku, Su Jianan, akan mati, tapi hari di mana kamu, King Haitian, akan mati. King Haitian mendengar ini dan mencibir, Huff, Su Jianan, jangan-jangan bangga. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku bahkan jika kamu ingin pergi, kamu tidak bisa mempertahankanku. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu Su Jianan dan Lin Bai hari ini, aku bisa menghancurkan sekte Lingjian. Hahaha, Su Jianan, ini benar-benar konyol. King Haitian tertawa liar. Su Jianan sedikit terkejut dan bertanya, apa maksudmu? King Haitian tertawa liar dan berkata, tepat ketika Anda tiba di istana Changhai Yuntai, saya telah mengirim Master Alam Ramuan Manusia dari istana Changhai Yuntai bersama orang-orang dari Changhai Yuntai Istana. Para murid elit sedang menuju ke sekte Lingjian. Menghitung waktu sekarang, mereka seharusnya sudah tiba di sekte Lingjian. Su Jianan, Lin Bai, kalian berdua memiliki ilmu pedang yang luar biasa dan budidaya tingkat lanjut, tetapi kamu tidak tahu bahwa sekte Lingjianmu apakah murid-muridku sepertimu, mampu bertahan dari pedang tajam alam ramuan manusia. Hahaha. King Haitian tertawa liar, meringkuk, dan dengan cepat meninggalkan pegunungan binatang raksasa. Kecepatan alam ramuan manusia tingkat kedua sangat cepat, dan prajurit biasa tidak dapat mengejarnya. Kemana harus pergi? Ketika Lin Bai melihat King Haiti melarikan diri, matanya langsung menjadi marah dan dia mencoba mengejar dengan pedangnya yang terbang. Lin Bai, berhenti mengejar, Su Jianan berteriak mendesak. Ketika Su Jianan membuka mulutnya, seteguk darah muncrat dari mulutnya, dan ekspresinya menjadi pucat. Lin Bai berbalik dan bertanya dengan cemas, kepala sekolah, bagaimana lukamu? Su Jianan berkata dengan sangat ngeri di matanya, saya meremehkan kekuatan King Haitian. Saya tidak menyangka bahwa dia berada di alam ramuan manusia tingkat kedua. Selama lebih dari 10 tahun. Budidayanya telah mencapai kedalaman seperti itu. Lin Bai, sekarang bukan waktunya untuk memburu King Haitian. Balas dendam istana Changhai Yuntai akan diselesaikan nanti. Dari kata-kata King Haitian, tampaknya begitu istana Changhai Yuntai telah mengambil tindakan terhadap sekte Lingjian. Anda harus segera kembali ke sekte Lingjian. Su Jianan berkata kepada Lin Bai dengan penuh semangat. Lin Bai terkejut. Dari kata-kata King Haiti tadi, Lin Bai juga mendengar artinya, dan berkata dengan dingin, istana Changhai Yuntai berani menyerang sekte Lingjian, saya pasti tidak akan mengampuni mereka. Kepala sekolah, lukamu serius. Ini terlalu berat. Ayo istirahat di sini sebentar. Aku akan kembali ke sekte Lingjian dulu. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berdiri di atas pedangnya dan bergegas ke langit. Su Jianan berteriak, Lin Bai, hati-hati. Fiuh. Pelangi terbang emas yang sangat cepat melintas dari langit dan menghilang ke cakrawala. Bab 664, Alam Ramuan Ilahi akan datang untuk membunuh. Hanya dalam 3 atau 4 napas, Lin Bai berhasil menyusul Fei Tianpeng dari Sekte Pedang Roh. Lin Bai Yujian berhenti, memandang Lu Yuan dan berkata, kakak senior Lu Yuan, tolong bawa Fei Tianpeng kembali untuk membantu tuannya.
Tuannya terluka dan kesulitan bergerak. Lu Yuan bertanya, Lin Bai, bagaimana dengan King Haitian dan Zhao Xiansheng? Apakah mereka sudah pergi? Lin Bai berkata, Saudara Lu Yuan, jangan khawatir, Zhao Xiansheng telah dibunuh oleh saya, dan King Haitian juga lolos dengan luka serius di bawah upaya bersama saya dan pemimpinnya. Apa? Kamu membunuh Zhao? Tunjukkan dirimu. Lu Yuan menatap Lin Bai dengan mata terbelalak. Ada perbedaan besar antara seorang pejuang di alam ramuan ilahi dan seorang pejuang di alam ramuan ilahi setengah langkah. Belum lagi kekuatan spiritual prajurit alam ramuan ilahi jauh lebih kuat daripada energi sejati, dan prajurit alam ramuan ilahi menggunakan kekuatan spiritual untuk memadamkan tubuh roh sepanjang waktu. Tubuh roh begitu kuat sehingga yang kelima biasa senjata spiritual tingkat tidak dapat dengan mudah menyerangnya. Rusak. Lin Bai berkata, Saudara senior Lu Yuan, kembalilah dan ambil alih sebagai pelatih kepala. Saya harus memilih untuk kembali ke Sekte Lingjian secepat mungkin. Jika terlambat, Sekte Lingjian mungkin akan berubah menjadi laut api. Setelah mengatakan itu, Lin Bai tidak melakukannya. Tanpa berhenti sedikit pun, dia berbalik dan berlari lurus menuju Sekte Lingjian. Pegunungan binatang raksasa masih berjarak setengah hari perjalanan dari Sekte Lingjian, namun bagi Lin Bai, jarak ini hanya seperempat jam. Su Jianan membawa murid Sekte Lingjian ke Istana Changhai Yuntai untuk berpartisipasi dalam kompetisi antara 4 sekte besar. Ji Bei dan Ji Bai tinggal di Sekte Lingjian untuk mengoordinasikan semua peristiwa besar di Sekte Lingjian. Ada banyak sekali murid yang datang untuk bergabung dengan Sekte Lingjian baru-baru ini, menyebabkan Sekte Lingjian meningkat dari 7.000 murid menjadi 10.000 murid dalam waktu singkat. Selain itu, beberapa murid ini memiliki semangat seni bela diri yang sangat baik. Ji Bai berjalan ke paviliun Penatua dengan penuh semangat, dan berkata dengan senyuman di wajahnya, Ji Tua, datang dan lihat, ini adalah daftar murid yang baru saja saya dapatkan. Sebenarnya ada. Bumi kelas 3 roh bela diri tingkat bumi. Datang dan sembahlah sekte pedang roh kami. Meskipun roh bela diri tingkat bumi kelas 3 ini adalah bunga psikis dan tidak pandai menyerang, bagaimanapun juga, roh tingkat bumi kelas 3 memiliki potensi yang tak ada habisnya. Ji Bai sangat senang. Kata Ji Bai, apakah kamu serius? Coba saya lihat. Ji Bai juga tampak terkejut. Melihat daftarnya, ternyata ada beberapa roh tingkat prefektur, yang sangat menarik perhatian. Roh bela diri juga dibagi menjadi tipe serangan dan tipe tambahan. Misalnya roh binatang, roh senjata, Del. Semua roh ini pandai menyerang. Roh senjata itu seperti kotak pedang 9 yuan milik Feng Yunxiu, sangat kuat, dan metode rahasianya sebanding dengan kekuatan magis. Ada juga beberapa jiwa bela diri yang tidak pandai menyerang dan lebih bersifat pembantu. Misalnya menanam jiwa bela diri gas, Del tidak pandai menyerang, yang terbaik adalah memurnikan ramuan, menyempurnakan senjata, membuat jimat, Del. Dan beberapa roh bela diri yang lebih kuat memiliki kekuatan khusus. Misalnya, jiwa pedang menelan Lin Bai dapat memberikan Lin Bai bakat ilmu pedang yang luar biasa dan kemampuan untuk menelan segala sesuatu. Misalnya, jalan Dewi Primordial Lin Zier dapat memberi Lin Zier sarana untuk memanggil para pejuang pemberani di Aula Pahlawan, dan juga memiliki rahasia seni bela diri yang kuat. Semangat bela diri semacam ini sangat kuat, dan dapat dianggap sebagai yang terkuat di antara roh bela diri pada level yang sama. Ji Bai berkata dengan penuh semangat, Oke, jika kita merekrut beberapa murid jiwa seni bela diri tingkat bumi kelas 3 lagi, mengapa Sekte Lingjian kita tidak bangkit? Ji Bai juga bersemangat, ya. Boom. Tiba-tiba pada saat ini, ada kejutan di gerbang gunung Sekte Lingjian. Cucu dari Sekte Lingjian, keluar dan mati. Raungan mengikuti kekuatan mengerikan dari alam ramuan manusia, menyebar ke seluruh Sekte Lingjian seperti kekuatan Tuhan. Semua murid Sekte Lingjian terkejut. Di bawah kekuatan alam ramuan manusia ini, mereka merasa gelisah dan tampak panik. Ji Bai dan Ji Bai kaget dan saling berpandangan. Mereka berdua bergegas menuju gerbang gunung Sekte Lingjian. Dua bayangan muncul satu demi satu, dan kemudian sejumlah besar murid Sekte Pedang Roh datang ke gerbang gunung. Tablet batu di gerbang gunung Sekte Lingjian hancur dengan kekuatan yang menakutkan, berubah menjadi sepasang batu yang tersebar ke segala arah. Siapa yang berani bertingkah liar di gerbang Sekte Lingjian kita? Ji Bai dan Ji Bai terbang mendekat dan menatap dingin ke arah sekelompok prajurit di depan mereka. Di depan gerbang gunung Sekte Lingjian, ada sekitar 500 prajurit berdiri di hutan. Semuanya berada pada tahap awal alam pil ilahi setengah langkah atau lebih tinggi. Kedua pemimpin di antara mereka memiliki budidaya yang lebih menakjubkan. Mereka sebenarnya adalah wilayah pil manusia. Itu Raja Song dan Raja Ning. Mata Ji Bai tiba-tiba membeku saat melihat dua orang ini, dan dia merasakan firasat buruk di hatinya.
Jibei dan Jibai secara alami mengenal satu sama lain. Siapa yang tidak mengenal salah satu dari 10 raja kerajaan Shenwu dan salah satu dari 10 orang kuat di alam ramuan manusia? Jibai bertanya, Raja Senior Song dan Raja Senior Ning, mengapa Anda perlu menyusahkan kedua senior ini untuk datang ke Sekte Lingjian secara langsung? Kirimkan saja seorang murid untuk mengatakan tidak. Jibai berkata sambil tersenyum. Raja Song mencibir, Jibai, jangan masukkan daun bawang ke hidung babi di sini untuk berpura-pura menjadi gajah. Kamu berpura-pura menjadi apa? Apa yang kita lakukan di sini? Apa kamu tidak tahu? Berikan kepada semua murid Sekte Lingjian 2 pilihan. Entah kamu bunuh diri, atau kami membantumu bunuh diri. Kamu yang memilih. Raja Song berkata dengan arogan dengan cibiran di wajahnya. Setelah mendengar perkataan Raja Song, Jibai dan Jibai memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Benar saja, orang yang datang itu tidak baik. Jibai berkata dengan tenang, Raja Senior Song, apa maksudmu? Sekte Lingjian kita memiliki hubungan baik dengan Istana Changhai Yuntai. Baik atau buruk, Jibai, apa kamu tidak punya ide di benakmu? Oke, Jibai, berhenti bicara omong kosong. Bahkan jika kamu mengatakan yang sebenarnya, Sekte Lingjian pasti akan dibantai hari ini. Tentukan pilihanmu, kata Raja Song tegas dan tidak sabar. Jibai dan Jibai saling memandang dengan tekad di wajah mereka. Jibai berkata, tidak mungkin bunuh diri. Raja Song mencibir, itu berarti aku harus melakukannya sendiri, jadi omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kemarilah, segeralah ke Sekte Lingjian untukku, tidak peduli bagaimana caranya kerasnya ayam atau anjing, tetap di sini. Ya, mengikuti perintah Raja Song, lebih dari 500 murid elit dari Istana Changhai Yuntai dengan tingkat budidaya di atas alam pil ilahi setengah langkah di belakang mereka semua merespons, menghunus pedang perang mereka, dan bergegas ke Sekte Pedang Roh. Jibai dan Jibai buru-buru berteriak, murid dari Sekte Lingjian, bertarunglah. Ya, semua murid dalam dari Sekte Lingjian dan semua tetua paviliun penatua menghunus pedang mereka dan menyerang ke depan. Meskipun Sekte Lingjian telah dikalahkan dan kekuatannya tidak sebaik Istana Changhai Yuntai, namun tetap merupakan sekte yang telah ada selama lebih dari 5.000 tahun dan masih memiliki fondasinya. Saat ini, ada lebih dari 100 murid elit di Sekte Lingjian yang berada di atas alam pil ilahi setengah langkah. Dalam sekejap mata, perkelahian dimulai di seluruh gerbang gunung Sekte Lingjian. Murid Sekte Lingjian dan Istana Changhai Yuntai terus bertabrakan satu sama lain. Hanya dalam setengah jam, ada tumpukan mayat di gerbang gunung, lebih dari 100 murid Sekte Lingjian terbunuh atau terluka, dan darah mengalir ke sungai kecil di tanah. Bab 665 Siapa bilang saya, murid Sekte Lingjian, tidak bisa dibandingkan dengan Istana Changhai Yuntai Anda. Terjadi pertempuran terus-menerus di Sekte Lingjian. Murid dari Istana Changhai Yuntai bergegas masuk seperti serigala dan harimau. Meskipun Sekte Lingjian mencoba yang terbaik untuk melawan, mereka tidak dapat melawan. Jibai dan Jibai adalah dua orang dengan kekuatan kultivasi paling dalam di Sekte Lingjian, mereka terbang dengan pedang, dan cahaya pedang yang tajam merobek setengah murid Istana Changhai Yuntai, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Raja Song melihatnya dan berkata dengan dingin, Jibai, aku akan menjagamu. Dengan lompatan, Raja Song melewati kerumunan dan memukul Jibai dengan telapak tangan di udara. Dengan serangan telapak tangan, kekuatan spiritual yang menakutkan segera menyebar. Jibai tiba-tiba mengangkat kepalanya, keterampilan pedangnya seperti naga, dan dia segera membalikkan arahnya, dia menyerang ke depan dengan pedangnya, dan niat pedangnya menghancurkan langit. Benjolan, pukulan satu sama lain, dan suara keras yang menggemparkan bumi menyebar. Jibai dikalahkan oleh Raja Song dan langsung terlempar, ia mendarat 100 meter jauhnya dan muntah darah. Di dada Jibai, terungkap sidik jari 5 dengan kedalaman 3 cm. Ji tua! Jibai berteriak ketika dia melihat Jibai terluka parah, dia tiba-tiba muncul di depan Raja Song, bayangan pedangnya membelah cahaya, dan dia menebas dengan pedangnya. Kamu berani memamerkan keterampilan sepelemu. Raja Song mencibir dengan jijik dan memukul dengan telapak tangan, menghancurkan bayangan pedang dan mengenai dada Jibai. Jibai terjatuh di samping Jibai, muntah darah. Penatua Jibai. Sudah berakhir. Kedua tetua Jibai dan Jibai terluka parah. Apakah Sekte Lingjian kita benar-benar akan mati? Raja Song dan Pangeran Ning keduanya berada di alam ramuan manusia. Prajurit, dan hanya dengan mengambil tindakan Raja Song, dia telah menyapu bersih semua penguasa Sekte Lingjian. Tapi Raja Ning belum mengambil tindakan. Saya baru saja bergabung dengan Sekte Lingjian, jadi saya tidak akan menderita bencana ini. Sekarang tetua Jibai dan Jibai telah dikalahkan, siapa lagi di Sekte Lingjian yang dapat menghentikan Raja Song dan Raja Ning?
Banyak murid Sekte Lingjian yang begitu ketakutan saat melihat Ji Bei dan Ji Bai muntah darah sehingga mereka serius terluka. Tampak ngeri. Sekarang mereka memiliki bayangan psikologis terhadap Pangeran Ning dan Pangeran Song. Seorang pejuang di alam ramuan ilahi terlalu kuat. Raja Song melirik Ji Bei dan Ji Bai dengan cibiran menghina, lalu berkata kepada semua prajurit Sekte Pedang Roh yang hadir, semua prajurit Sekte Pedang Ling, tolong dengarkan aku dan tunggu kematian. Aku masih bisa memberimu kehidupan yang bahagia. Jika kamu melawan dengan sia-sia, kami harus membiarkanmu mati tanpa seluruh tubuhmu. Ji Bei meraung, bahkan jika kami semua mati, istana Changhai Yuntai Anda tidak dapat menghancurkan Sekte Lingjian. Sekte Lingjian akan tetap ada dan bangkit, dan ketika Sekte Pedang bangkit, itu akan menjadi hari ketika istana Changhai Yuntai Anda akan dihancurkan. Raja Song mencibir dan berkata berulang kali, sungguh bercanda, jika Sekte Anda tidak dapat dijelaskan, murid-murid Anda akan rentan. Sebuah keluarga yang penuh dengan sampah. Sekte Lingjian, murid Sekte Anda, seni bela diri Sekte Anda, warisan Sekte Anda, bagaimana bisa dibandingkan dengan istana Changhai Yuntai saya? Katakan padaku, apa yang bisa dibandingkan dengan istana Changhai Yuntai saya? Raja Song dan Raja Ning berkata sambil tersenyum sinis. Mendengar perkataan Raja Song tersebut, Ji Bei dan Ji Bai sangat marah hingga wajah mereka berdua marah. Namun faktanya dibandingkan dengan istana Changhai Yuntai, Sekte Lingjian memang kalah dengan istana Changhai Yuntai dalam hal murid, latar belakang, kekuatan, ilmu bela diri dan aspek lainnya. Siapa bilang aku, murid Sekte Lingjian, tidak bisa dibandingkan dengan istana Changhai Yuntaimu? Saat ini, suara gemuruh jatuh dari langit, dan suara keras itu menyebar ke seluruh Sekte Pedang Roh. Mendengar suara ini, semua prajurit di ruangan itu mendongak. Fiuh! Dari awan tebal, pedang terbang dengan cahaya keemasan meluncur ke awan dan menghancurkan langit. Di atas pedang terbang cahaya emas, ada seorang pria muda mengenakan jubah murid inti dari Sekte Pedang Roh. Alisnya yang berbentuk pedang bersinar dengan cahaya tajam yang kuat, dan ada sedikit kemarahan di wajahnya. Dia menginjak pedang dan turun dari langit, seperti pendekar pedang tak tertandingi yang datang dari pedang, dia mendarat di Sekte Lingjian di hadapan Raja Song dan Raja Ning. Cahaya keemasan jatuh ke tanah dan berubah menjadi sosok dengan wajah sepi. Saat Ji Bei dan Ji Bai melihat sosok itu jatuh di depan mereka, mereka begitu bersemangat hingga hampir menangis kegirangan. Ketika semua murid Sekte Lingjian melihat Lin Bai, mereka berteriak dengan semangat. Itu kakak senior Lin Bai. Kakak senior Lin Bai telah kembali. Kakak senior Lin Bai, kamu akhirnya kembali. Jika kamu tidak kembali, keluarga kami akan pergi. Kakak senior Lin Bai, banyak kakak laki-laki kita di sini. Mati. Saudara senior Lin Bai, balas dendam mereka. Banyak murid Sekte Pedang Roh memandang Lin Bai dan berkata dengan air mata kebahagiaan. Adapun murid lain yang baru saja memulai, mereka melihat Lin Bai secara langsung untuk pertama kalinya dan sangat terkejut, dia adalah Lin Bai. Dia adalah pendekar pedang nomor 1 di Lingdong. Lin Bai, ayah dan ibu, akhirnya aku bertemu Lin Bai. Dia ratusan kali lebih tampan dari yang ada di dinding batu proyeksi. Banyak pendatang baru berteriak penuh semangat. Lin Bai menyapu mayat murid Sekte Lingjian di tanah, dan darah mengalir ke kaki Lin Bai. Wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih dingin, dan dia memandang Raja Song dan Raja Ning di istana Changhai Yuntai. Raja Song mencibir, aku tidak menyangka, Lin Bai, kamu tidak mati di istana Changhai Yuntai. Kamu benar-benar lari sendiri. Raja Song dan Raja Ning juga tercengang saat ini. Bagaimana kabarnya? Menurut rencana awal, King Haitian dan Zhao Xiansheng harus bertanggung jawab atas pembunuhan Su Jianan dan Lin Bai di istana Changhai Yuntai. Dan Raja Song dan Raja Ning datang untuk menghancurkan Sekte Lingjian bersama murid elit dari istana Changhai Yuntai. Mengapa Lin Bai kembali hidup? Lin Bai berkata dengan dingin, siapa bilang aku, murid Sekte Lingjian, tidak sebaik istana Changhai Yuntai? Raja Song berkata sambil tersenyum kejam, benarkah? Kami, istana Changhai Yuntai, punya jenius nomor 1 di Lingdong. Lin Zier, kamu siapa di Sekte Lingjian yang bisa berdiri bahu-membahu bersamanya? Raja Song dan Raja Ning pergi ke Sekte Lingjian sebelum kompetisi dimulai. Oleh karena itu, mereka bahkan tidak mengetahui apa yang terjadi dalam kompetisi tersebut. Lin Bai mencibir dan berkata, Lin Zier, Lin Zier, Lingdong jenius nomor 1 di istana Changhai Yuntai, mungkin sedang minum sup di jembatan Naihe sekarang. Jika kamu melaju lebih cepat, kamu mungkin masih bisa untuk sampai ke sana di jembatan Naihe. Ngobrol dengannya sebentar. Ketika Raja Song mendengar ini, dia berkata dengan tidak ramah. Nak, apa maksudmu dengan ini? Lin Bai mencibir dan berkata, apa maksudmu? Di sana sudah tidak ada lagi Lin Zier di dunia.
Tidak ada yang namanya jenius nomor satu di Lingdong. Raja Song berkata dengan marah, tidak percaya sama sekali, omong kosong, di antara 700 negara di Lingdong, siapa yang bisa lawan Lin Zier? Di antara teman-temannya, dia hampir tak terkalahkan. Lin Baihe tersenyum menghina, aku menembus hatinya dengan pedangku sendiri. Jika kamu tidak percaya, cari dia di jembatan Naihe nanti dan lihat apakah kamu dapat menemukannya. Apakah kamu membunuh Lin Zier? Raja Song tidak dapat mempercayainya. Memandang Lin Bai tersenyum tipis. Pangeran Ning, yang terdiam saat ini, menggelengkan kepalanya dengan dingin dan berkata, tidak mungkin. Kekuatan Lin Zier saat ini sepenuhnya mampu bertarung dengan Zhao Xian Shengli. Bagaimana kamu bisa membunuhnya? Lin Bai berkata dengan dingin, Zhao Xian Sheng. Dia juga sudah mati. Bab 666, Bunuh Raja Ning. Apa? Raja Song dan Raja Ning terkejut dan menatap Lin Bai dengan mata terbelalak. Raja Song menghela nafas, ini tidak mungkin. Di kerajaan Shenwu, siapa yang bisa membunuh Zhao Xiansheng? Aku. Lin Bai berkata sambil tersenyum bangga. Pangeran Ning mencibir dan berkata, kamu sungguh sia-sia. Kamu berbicara omong kosong, lihat aku merobek mulutmu hari ini. Saat dia berbicara, Pangeran Ning terbang ke depan, dan ledakan kekuatan spiritual tingkat manusia meledak. Keluar seperti ledakan langit dan bumi. Dengan pengalaman melawan Zhao Xiansheng, Lin Bai sekarang lebih dari mampu menghadapi master di alam ramuan manusia. Ji Bei berkata dengan penuh semangat, Lin Bai, kamu tidak terkalahkan. Pangeran Ning adalah ahli di alam ramuan manusia, kamu bukan tandingannya. Alam ramuan manusia. Aku sudah membunuh satu, apakah aku masih takut padanya? Lin Bai mendengus dingin, mengeluarkan pedang Qingge dan menyerang Pangeran Ning. Ketika Raja Ning melihat Lin Bai bergegas mendekat, dia langsung berkata dengan sinis dan dingin, di hadapanku, kamu tidak melarikan diri dan masih ingin melawanku. Karena kamu bersikeras mencari kematian, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Mata Raja Ning bersinar. Cahaya sempit dan dingin bersinar, dan kekuatan spiritual seperti naga liar melonjak keluar dari tubuh. Sebuah telapak tangan jatuh, seperti kekuatan surga yang dahsyat, dan semua makhluk hidup merasa tidak nyaman di bawah telapak tangan ini. Gemuruh. Kekuatan besar menekannya, menyebabkan bumi retak. Kematian. Raja Ning tampak kedinginan dan dipukul dengan telapak tangan. Kami masih belum tahu siapa yang hidup dan siapa yang mati. Mata Lin Bai menunjukkan semangat juang, wajahnya dingin, dia menekan pedang Qingge, membalikkan badan dan menebas dengan bayangan pedang. Angin, bunga, salju, dan bulan. 4 kekuatan magis mengguncang dunia dan meledak seperti menghancurkan langit. Kekuatan keempat pedang ini hampir tidak kalah dengan kekuatan alam ramuan ilahi. Benjolan. Terdengar suara keras. Energi pedang dari 4 kekuatan magis Lin Bai menghancurkan telapak tangan Pangeran Ning. Kemudian pikiran Lin Bai bergerak, dan pedang terbang itu berubah menjadi 9 dan menyerang. Apa? Kamu benar-benar bisa menangkap telapak tanganku di setengah langkah alam ramuan ilahi. Pangeran Ning benar-benar tidak bisa dipercaya. Pangeran Ning awalnya adalah seorang jenius yang sangat terkenal di istana Changhai Yuntai, ketika dia setengah jalan menuju alam pil ilahi, dia berpikir bahwa dia telah berkultivasi tingkat lanjut dan memiliki kekuatan alam pil dewa perang. Namun ketika Raja Ning menerobos ke alam ramuan dewa, dia menyadari bahwa kekuatan alam ramuan dewa jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh prajurit alam ramuan dewa setengah langkah. Saat itu, Pangeran Ning memiliki bakat luar biasa dan kultivasi tingkat lanjut, dan bahkan dia tidak mampu mencapai ranah pertarungan ramuan dewa. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar melihat Lin Bai melawan telapak tangannya dengan setengah langkah budidaya di alam ramuan ilahi, bagaimana mungkin dia tidak takut. Namun, pada saat Raja Ning merasa ngeri, pedang terbang itu bersinar. 9 cahaya pedang yang sangat tajam menembus langit berbintang dan menghancurkan bintang-bintang. Tidak bagus. Pangeran Ning berseru dan hendak menggunakan tindakan defensif. Namun kecepatan 9 pedang terbang ini jauh melebihi imajinasi Raja Ning. Tepat pada saat ini, pedang terbang itu mengenai posisi yang sama di dada Pangeran Ning. 8 pedang di depan semuanya adalah hantu, dan mereka menyerang serta menyebabkan kerusakan kecil pada Pangeran Ning. Pedang ke-9 yang mengikuti di belakang adalah tubuh pedang terbang, menyerang dengan 1 pedang dan langsung menembus pertahanan tubuh spiritual Raja Ning. Darah berceceran di mana-mana. Lin Bai tampak sangat gembira saat melihat pedang terbang itu menembus pertahanan Raja Ning. Ini adalah kesempatan langka, begitu Raja Ning bereaksi, hampir mustahil bagi Lin Bai untuk membunuh Raja Ning. Teknik pengendalian guntur pedang ilahi. Kekuatan guntur melonjak dan memenuhi tubuh pedang. Lin Bai bergoyang dan bergegas menuju Pangeran Ning dengan cepat. Kematian. Wajah Lin Bai ganas, dan sambaran petir dan cahaya pedang meledak.
Pedang yang sangat ganas menghantam luka di dada Raja Ning. Cahaya pedang menyerbu ke dalam tubuh dan mencekik organ dalam Raja Ning hingga berkeping-keping. Pangeran Ning memegangi dadanya karena terkejut. Rasa sakit hebat yang datang entah dari mana membuat seluruh tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin. Pangeran Ning melihat ke bawah dan melihat lubang berdarah di dadanya, yang menghancurkan jantungnya dan mengeluarkan banyak darah. Kamu benar-benar membunuhku. Sampai saat kematiannya, Pangeran Ning tidak percaya bahwa Lin Bai memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Menabrak. Raja Ning jatuh ke tanah dengan punggungnya. Kerajaan Shenwu, salah satu dari 10 Raja Shenwu, Raja Ning, meninggal. Saat tubuh Pangeran Ning jatuh ke tanah, para penonton mendengar seruan terkejut. Terutama Raja Song, yang bahkan tidak menyadari mengapa Raja Ning meninggal. Terlalu cepat. Gerakan Lin Bai yang seperti kilat, digabungkan bersama, tidak hanya membuat Raja Song tidak bereaksi, tetapi bahkan Raja Song pun bingung. Pangeran Senior Ning. Pangeran Ning sudah mati, alam ramuan manusia yang tak terkalahkan di 700 negara di Lingdong sebenarnya dibunuh oleh seorang pejuang yang setengah langkah ke alam ramuan ilahi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Di sana tidak ada seorang pun di dunia ini seorang master yang dapat melintasi penghalang antara alam ramuan dewa dan alam ramuan dewa setengah langkah, dan melampaui alam ramuan dewa pembunuh. Semua murid elit di istana Changhai Yuntai berseru. Ji Bei dan Ji Bai sama-sama memandang Lin Bai dengan ngeri. Pangeran Ning sebenarnya sudah mati. Raja Ning yang tak terkalahkan di alam ramuan ilahi, sebenarnya mati di bawah pedang Lin Bai. Saya tidak salah, kakak senior Lin Bai benar-benar membunuh seorang master dari alam pil ilahi. Itu benar, kakak senior Lin Bai benar-benar melewati penghalang besar antara alam pil ilahi dan alam pil ilahi setengah langkah, dan melampaui alam pil ilahi. Dibunuh oleh seorang master. Saudara senior Lin Bai perkasa dan mendominasi. Apakah ini kekuatan pendekar pedang nomor 1 di Lingdong? Saya tidak akan pernah bisa mengejar. Setelah kejutan singkat, semua murid sekte Lingjian berkata, semua orang bersorak. Raja Song di samping pulih dari keterkejutannya, wajahnya dipenuhi amarah. Raja Ning telah berteman dengannya selama bertahun-tahun, tetapi sekarang dia melihat teman lamanya dibunuh, Raja Song sangat marah. Lin Bai, ambil nyawamu. Raja Song meraung, dan kekuatan spiritual di tubuhnya meledak, dan tombak segera keluar dari tas penyimpanannya. Seni bela diri yang kuat akan menyerang Lin Bai di depannya dengan cahaya yang kuat dan tajam. Ketika ada tembakan, udara meledak dan menghancurkan pegunungan. Mata Lin Bai berubah drastis, dan dia segera membalikkan sayap dewa angin dan petir. Kemana harus pergi? Tubuh Raja Song seperti kilat, matanya seperti pedang, dan dia bergegas menuju Lin Bai dengan tatapan galak. Sebuah tombak menusuk dari langit, dan bayangan senjata di seluruh langit menyatu menjadi serangan yang tak terhentikan, jatuh dengan keras. Gemuruh. Bayangan pistol jatuh dari langit, menghancurkan bumi dalam jarak 100 meter menjadi bubuk. Senjata spiritual kelas 6. Lin Bai merasa bahwa tombak perunggu dalam buku Raja Song adalah senjata spiritual kelas 6. Sekarang, jika digabungkan dengan kekuatan spiritual Raja Song, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Seorang pejuang di alam ramuan dewa setengah langkah akan terluka atau mati jika tersentuh oleh kekuatan ini. Kalau begitu ayo. Niat pedang tingkat ketiga. Lin Bai berubah menjadi bayangan dan bergegas pergi, niat pedangnya menghancurkan langit. Kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas dan kuat dengan cepat bergerak dan menyerang di depan Raja Song. Seekor cacing mengguncang pohon, jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Mata Raja Song melotot dengan jijik, cahaya yang ganas memenuhi langit, tombaknya berputar dengan keras, kekuatan tak terbatas menyebar dari tombak, dan tersapu seperti 1000 pasukan. Puff! Lin Bai yang bergegas, langsung terkena tembakan Raja Song. Kematian. Saat dia melihat Lin Bai jatuh ke tanah, wajah Raja Song bersinar karena kegembiraan, dia bergegas mendekat, dan memukul jantung Lin Bai dengan tegas dan keras dengan sebuah tembakan. Bab 667, Bunuh Raja Song lagi. Kekuatan alam ramuan ilahi meledak dengan seluruh kekuatannya pada saat ini, tak terhentikan seperti raksasa kuno. Tidak, Lin Bai, hati-hati. Ji Bei dan Ji Bai sama-sama tampak khawatir saat ini dan berteriak kepada Lin Bai dengan cepat. Zige, wajah Lin Bai dingin dan serius. Merasakan kekuatan mengerikan dalam tembakan Raja Song, cahaya hitam tiba-tiba memenuhi udara dan mengembun di pedang Qingge. Ya, Lin Bai meraung marah. Dia tiba-tiba mengangkat pedang Qingge dan memukul tombak perunggu Raja Song dengan pedang tersebut. Ji Bei dan Ji Bai sama-sama berteriak, Lin Bai, jangan menerimanya dengan paksa. Baik Ji Bai maupun Ji Bai tahu bahwa jika Lin Bai menahan pukulan ini, dia pasti akan terluka parah oleh tembakan itu. Bahkan sangat mungkin bahwa dia akan mati secara langsung. Ketika Raja Song melihat Lin Bai mencoba melawan,
dia langsung mencibir, haha, jika kamu ingin bertemu dengan kekuatan alam ramuan ilahi, kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Kematian. Raja Song meningkatkan kekuatannya, dan semangatnya gunakan kekuatanmu untuk membanting. Tembakan ini seperti murka para dewa dan iblis dari luar langit, menghancurkan langit. Lin Bai tampak serius dan menyerang ke depan dengan pedangnya. Kakak. Momen ketika cahaya pedang hitam Lin Bai dan senjata perunggu Raja Song bertabrakan. Sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Ada retakan pada senjata perunggu yang tak terkalahkan, terbelah dengan cepat seperti jaring laba-laba. Apa? Raja Song memandang tombak di tangannya dengan tidak percaya. Ini adalah senjata spiritual kelas 6, dengan kekuatan tak terbatas, dan bahan yang digunakan untuk menempanya adalah yang terbaik di dunia. Master tingkat manusia biasa mungkin tidak dapat memecahkannya. Tetapi pada saat ini, dengan pukulan Lin Bai, senjata perunggu itu benar-benar hancur. Jepret. Suara tajam menyebar, dan senjata perunggu itu berubah menjadi tumpukan pecahan di tangan Raja Song dan tersebar. Raja Song sangat ketakutan dengan pemandangan ini sehingga dia tidak tahu mengapa senjata perunggu itu patah. Kesempatan bagus. Ketika perhatian Raja Song teralihkan, Lin Bai tahu bahwa waktunya telah tiba baginya untuk melawan. Alis Lin Bai tiba-tiba berkilat, dan pedang terbang itu meluncur keluar dengan marah, mengenai tubuh roh Raja Song. Bas! Pedang terbang itu menyerang dengan kekuatan besar, merobek kulit dada Raja Song. Lin Bai tampak sangat gembira. Teknik pengendalian guntur pedang ilahi. Pedang Qingge naik ke gua cahaya guntur dan menembus dengan satu pedang. Pilar pedang petir yang sangat kuat menghantam dengan keras. Raja Song tampak cemas, pemandangan ini terlalu familiar baginya. Raja Song telah melihat dengan matanya sendiri sebelumnya bahwa Lin Bai merobek dada Raja Ning dengan pedang terbang, dan kemudian dengan cahaya pedang yang menggelegar, dia menghancurkan hati dan organ dalam Raja Ning dengan satu pedang. Tidak bagus. Raja Song menjerit dan memutar tubuhnya dengan putus asa. Bam! Raja Song menggunakan punggungnya untuk menahan pedang Lin Bai. Darah berceceran di mana-mana. Pedang itu menghantam punggung Raja Song dengan keras, membuat lubang berdarah sebesar kepalan tangan di punggungnya, namun tidak melukai nyawa Raja Song. Sialan. Jika dia lebih cepat, pedang ini sudah cukup untuk membunuhnya. Lin Bai mengutuk diam-diam. Lin Bai tidak menyangka Raja Song akan begitu tegas dan dengan paksa menangkap pedang dengan punggungnya. Raja Song terbang dan mendarat 100 meter jauhnya, muntah darah. Raja Song dengan cepat berdiri dan menatap Lin Bai, dengan sedikit ketakutan di matanya, metode orang ini sangat aneh, dan keterampilan pedangnya sangat tinggi. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda harus melihat terlebih dahulu metode apa yang lain. Dia ada di tangannya. Itu bagus. Kalau tidak, seperti pukulan tadi, jika aku tidak bisa menghindarinya, aku pasti sudah mati sekarang. Pikirannya berubah dengan cepat, dan dalam sekejap, Raja Song membuat keputusan, ayo, berkumpul untuk membalaskan dendam Raja Ning. Ayo! Raja Song berteriak kepada murid-murid istana Changhai Yuntai di sekitarnya. Mendengar suara Raja Song, para prajurit istana Changhai Yuntai di sekitarnya bergegas maju seperti darah ayam, bunuh dia. Marde, apa hebatnya dia sendirian? Kami memiliki 4 hingga 500 orang di sini. Bunuh dia. Semua. Murid dari istana Changhai Yuntai bergegas. Murid-murid ini semua adalah elit di istana Changhai Yuntai, dan mereka semua berada di atas alam pil ilahi setengah langkah. Mereka bergabung bersama untuk membunuh mereka, yang juga sangat kuat. Ketakutan. Mencari kematian. Satu nafas pedang pembunuh instan. Tubuh Lin Bai seperti kilat, dan dia terbang menjauh. Dengan tusukan pedangnya secara horizontal, cahaya pedang abu-abu menyebar dengan ganas dari tenggorokan para murid istana Changhai Yuntai ini. Darah berceceran di mana-mana, dan terdengar banyak ratapan. Ci. Suara pedang terdengar, jeritan datang satu demi satu, dan cahaya pedang seputih es terbang disertai dengan darah merah cerah. Dalam sekejap mata, 4 hingga 500 murid elit istana Changhai Yuntai ini jatuh ke tangan pedang Lin Bai. Pedang terbang. Pada saat ini, Lin Bai melakukan tendangan voli sedikit lebih tinggi, dan pedang terbang itu menembus udara, berubah menjadi 9 pegangan, dan bergegas pergi. Pedang terbang itu menembus langsung ke dada masing-masing prajurit tanpa bisa dihentikan. 9 pedang menembus udara dan menyapu lapangan. Hanya dalam selusin napas, 4 hingga 500 murid istana Changhai Yuntai jatuh ke dalam genangan darah. Dan di lautan darah dan mayat ini, sesosok tubuh berpakaian putih tidak ternoda setetes darah pun. Pedang terbang dengan cahaya keemasan terbang naik turun di sekelilingnya, dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Dia benar-benar memusnahkan semua murid elit istana Changhai Yuntai sendirian. Apakah ini kekuatan dari kultivator pedang nomor 1 Lingdong? Ya Tuhan, dia pasti monster. Ini sungguh mengejutkan.
Makhluk surgawi. Para murid Sekte Lingjian yang melihat pemandangan ini tercengang ketakutan. Mereka sekarang tidak hanya iri pada Lin Bai, tetapi juga kagum. Giliranmu sekarang. Setelah Lin Bai membunuh semua murid di istana Changhai Yuntai, dia menatap Raja Song dan bergegas maju dengan pedang, dan cahaya pedang dingin merobek langit. Raja Song tampak cemas, dan telapak tangannya berkeringat saat dia melihat mayat murid istana Yuntai yang berserakan di tanah. Saat ini, masih ada perang di hati Raja Song. Saya tidak sabar untuk segera pergi. Segera, Raja Dinasti Song menggunakan telapak tangannya yang marah untuk mengirim pedang Lin Bai terbang. Meskipun Lin Bai gagal membunuh Raja Song dengan satu pedang, dia tidak berkecil hati sama sekali. Dia menatap Raja Song dengan mata seperti pedang, mengambil satu langkah ke depan, dan bergegas pergi seperti kilat. Bilah pedang itu menebas dengan cepat, dan cahaya pedang yang tajam turun untuk membunuh. Begitu Raja Song berdiri, dia diledakkan oleh ribuan bayangan pedang Lin Bai, dan terluka parah serta terbang mundur. Puf puf puf. Raja Song terbang lebih dari 100 meter lagi, tubuhnya dipenuhi bekas pedang yang mengejutkan, dan darah mengalir ke bawah. Gila, jika pedang ini tidak bisa membunuhmu, aku akan mati. Lin Bai melihat bekas luka Raja Song dan dia segera merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membunuh Raja Song. Teknik guntur pengendalian pedang ilahi. Lin Bai meraung, dan 5 pusaran air spiritual di tubuhnya bergejolak, dan guntur melonjak. Kilatan pedang petir meledak dan mengenai dada Raja Song. Tidak. Melihat serangan pedang Lin Bai, bayangan kematian dan aura kekuatan penghancur membuat Raja Song berteriak enggan. Boom! Pilar pedang guntur menembus jantung Raja Song, memotong organ internalnya. Pada akhirnya, Raja Song hanya bisa jatuh ke tanah tanpa daya, matanya abu-abu dan mati. Bab 668, Penurunan Suku Bunga yang Kacau. Setelah membunuh 2 penguasa alam ramuan manusia, Raja Song dan Pangeran Ning, Lin Bai diam-diam mengedarkan jiwa pedang dan menyerap semua darah roh dari 2 penguasa alam ramuan manusia. Ayolah, aku hampir menyentuh penghalang alam ramuan manusia. Sayang sekali aku belum siap. Aku masih membutuhkan 3 potong harta pertahanan yang diperlukan. Lin Bai diam-diam berkata menarik telapak tangannya, saat kekuatan Qi dan darah bergabung ke dalam dantiannya dan berubah menjadi kekuatan kultivasi, Lin Bai secara bertahap merasa bahwa langkah kakinya mendekati alam ramuan manusia. Untuk Lin Bai hari ini, tetapi sebelum menemukan harta pertahanan yang cukup, semakin dekat dia ke alam ramuan manusia, semakin dekat dia dengan kematian. Kehendak Titan akan memiliki 9 serangan. Alam batu Yutian dapat memblokir Lin Bai 3 kali. Kekuatan budidaya Lin Bai dapat memblokirnya sekali. Kekuatan magis Lin Bai dapat memblokirnya sekali. Bunga emas yang diberikan oleh wanita tua itu bisa menolaknya sekali. Masih ada 3 kali tersisa. Lin Bai harus menemukan harta pertahanan yang cocok, dan harta ini juga harus digunakan untuk serangan berikutnya. Setelah 9 kali, kehendak para dewa raksasa akan runtuh, dan Lin Bai untuk sementara akan selamat dari bencana para dewa raksasa. Lin Bai, kamu baik-baik saja. Ji Bei dan Ji Bai bergegas ke sisi Lin Bai dan bertanya. Lin Bai kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Ketika Ji Bai dan Ji Bei mendengar jawaban Lin Bai, mereka berdua menghela nafas lega. Ketika mereka melihat ratusan mayat tergeletak di sekitar Lin Bai, mereka mata membeku. Sekarang di antara 700 negara di Lingdong, tidak ada lagi lawan bagi Lin Bai. Kakak senior Lin Bai sangat kuat. Ya Tuhan, andai saja aku memiliki kekuatan kakak senior Lin Bai, mulai sekarang, 700 kerajaan Lingdong tidak akan bisa membiarkanku pergi ke samping. Kami harus bekerja keras, kakak senior Lin Bai seperti ini. Kami kuat, kami tidak bisa menahan kakak senior Lin Bai. Kami, Sekte Lingjian, berada di jalur yang tepat untuk bangkit. Banyak murid memandang Lin Bai dengan kekaguman dan kejutan. Dia berkata dengan penuh semangat. Pada saat ini, lebih dari selusin Tianpeng terbang jatuh dari awan. Su Jianan, Lu Yuan dan murid lain dari Sekte Lingjianlah yang telah kembali. Begitu Su Jianan mendarat, dia terkejut melihat mayat di tanah di samping Lin Bai. Ketika Su Jianan melihat mayat Raja Song dan Raja Ning, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Siapa yang membunuh mereka? Apakah itu Lin Bai? Seorang pejuang yang setengah langkah menuju kesempurnaan alam ramuan ilahi sebenarnya mampu membunuh seorang master di alam ramuan manusia. Betapa luar biasa Lin Bai. Su Jianan berseru berulang kali di dalam hatinya. Ketika Li Jianxing, Lu Yuan, Wang Hao, Sun Qian dan yang lainnya melihat mayat murid istana Changhai Yuntai tergeletak di tanah, mata mereka menyusut dan mereka sangat terkejut. Dan ketika mereka melihat mayat Raja Song dan Raja Ning, mereka semua ketakutan dan hampir kehabisan akal. Keduanya adalah penguasa yang tak terkalahkan di kerajaan Shenwu. Tanpa diduga, semuanya tergeletak mati di depan gerbang Gunung Sekte Lingjian.
Su Jianan berkata dengan tidak percaya, Lin Bai, kamu membunuh semua orang ini. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, kepala sekolah, aku akan menyerahkan pembersihan gerbang gunung padamu. Oke, kamu turun dan istirahat dulu. Su Jianan mengangguk sedikit, memandangi mayat-mayat di tanah dengan kebingungan. Su Jianan berpikir dalam benaknya, jika Lin Bai sekarang memiliki kekuatan untuk membunuh alam ramuan manusia, dan dia berada di alam ramuan manusia tingkat kedua, apakah itu berarti Sekte Pedang Roh telah menyusul istana Changhai Yuntai? Saat ini, dengan Lin Bai dan Su Jianan di Sekte Lingjian, kekuatan para master tidak kalah dengan istana Changhai Yuntai. Latar belakang dan kekuatan murid Sekte Lingjian sedikit lebih rendah. Kepala sekolah, tetua, saya akan turun dan istirahat dulu. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa datang kepada saya di puncak Baiyun. Lin Bai memberi hormat kepada Su Jianan, Ji Bai, dan pejabat senior lainnya. Sekte Lingjian. Ji Bai tersenyum dan berkata, oke, kamu baru saja mengalami pertempuran besar, turunlah dan istirahatlah yang baik. Ji Bai tersenyum dan berkata, oke, ombak di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan. Kami tidak bisa dibandingkan denganmu. Silakan istirahat yang baik. Su Jianan juga mengangguk lega. Lin Bai tersenyum ringan dan terbang ke puncak Baiyun. Selamat tinggal, kakak senior Lin Bai. Selamat tinggal, kakak senior Lin Bai. Melihat Lin Bai terbang menjauh, semua murid Sekte Lingjian membungkuk hormat untuk mengantarnya pergi. Setelah Su Jianan menunggu Lin Bai pergi, dia melihat mayat istana Changhai Yuntai di tanah dan mendengus dingin, lemparkan mayat-mayat ini ke depan gerbang gunung istana Changhai Yuntai dan beritahu King Haitian bahwa balas dendam hari ini akan menjadi milikku segera. Sekte Lingjian pasti akan datang dan membalas Anda 100 kali lipat. Para murid Sekte Lingjian yang akan mati dalam pertempuran harus diberi penguburan yang murah hati. Su Jianan mengatur. Ya, Ji Bai dan Ji Bai menjawab serempak. Segera, murid-murid Sekte Lingjian mengumpulkan jenazah dari istana Changhai Yuntai dan menemukan rumah harta karun. Setelah membayar sejumlah batu roh, rumah harta karun mengatur agar seseorang mengirim jenazah tersebut kembali ke istana Changhai Yuntai. Ketika King Haitian melihat mayat dibawa kembali dari rumah harta karun, wajahnya dipenuhi amarah. Dia lebih memperhatikan Raja Song dan Raja Ning. King Haitian Zhen tidak menyangka bahwa bahkan dua master alam ramuan manusia, Raja Song dan Raja Ning, akan mati di Sekte Lingjian. Dalam serangan ini, 4 ahli dari alam manusia dikirim, tetapi hanya King Haitian yang kembali hidup, dan mereka semua terluka parah. Di antara mereka, Zhao Xiansheng, Raja Song, dan Raja Ning semuanya mati di tangan Lin Bai. Hal ini membuat King Haitian sulit menerima kenyataan ini. Tapi setidaknya King Haitian tidak mendapatkan apa-apa. King Haitian membenarkan salah satu dugaannya, yaitu membiarkan Lin Bai kembali berarti membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Ketika Lin Bai datang ke istana Changhai Yuntai lagi suatu hari nanti, dia pasti akan menguasai dunia. Bahkan ketika King Haitian sedang duduk di singgasana kepala sekolah istana Changhai Yuntai, dia telah melihat kehancuran istana Changhai Yuntai. Saya melihat hari ketika Lin Bai datang ke istana Changhai Yuntai lagi dengan membawa pedang. Kembali ke puncak Baiyun, Lin Bai ingin bertemu Kaisar Ling, tetapi dia tidak menyangka Kaisar Ling tidak ada di ruang kerja. Lin Bai lama mencari di puncak Baiyun, dan kemudian menyadari bahwa bukan hanya Ling Tianzi yang tidak ada, tetapi Li Sanxing juga tidak ada. Lupakan saja, ayo kembali dan memulihkan diri dulu. Lin Bai kembali dengan kecewa dan kembali ke kediamannya, di mana dia mulai menyilangkan kaki untuk menyembuhkan dan berlatih. Selama 7 hari berturut-turut, Lin Bai tidak keluar. Dalam 7 hari ini, 2 berita menyebar ke seluruh kerajaan Shenwu, seolah-olah langit telah runtuh. Yang pertama, Lin Zier, yang dikenal sebagai jenius nomor 1 dari 700 kerajaan di Lingdong, dibunuh oleh Lin Bai, seorang murid dari Sekte Pedang Roh, dalam kompetisi antara 4 sekte besar yang diadakan di kerajaan Shenwu. Setelah berita itu tersebar, tidak hanya kerajaan Shenwu yang gempar. Itu bahkan mengejutkan seluruh 700 kerajaan Lingdong. Sudah berapa lama sejak Lin Zier muncul di 700 kerajaan Lingdong? Butuh waktu kurang dari setahun, tapi dia terbunuh setahun kemudian. Ini mungkin jenius jahat tercepat yang mati dalam sejarah para jenius dari 700 negara di Lingdong. Kedua, Putri Shenwu mengerahkan 20 juta pasukan untuk menyelamatkan permaisuri dan ingin menyerang istana Changhai Yuntai. Akhirnya, penguasa istana Changhai Yuntai menyerah dan membiarkan Pangeran Permaisuri pergi, dan putri tertua pun menyerah. Yang ketiga adalah 4 master alam ramuan manusia dari istana Changhai Yuntai memblokir dan membunuh murid Sekte Lingjian. Di antara mereka, Zhao Xiansheng, Raja Song, dan Pangeran Ning terbunuh di tempat. King Haitian terluka parah dan melarikan diri kembali ke Changhai Yuntai istana karena malu.
Orang yang membunuh mereka, itu adalah Lin Bai dari Sekte Lingjian. Berita terakhir ini bahkan lebih mengejutkan dari dua berita sebelumnya. Sungguh hal yang menakutkan bagi prajurit alam ramuan dewa setengah langkah untuk membunuh tiga master alam ramuan manusia. Ketika ketiga berita ini tersebar, terjadi keributan di Shenwu. Di saat yang sama, semua orang percaya bahwa Sekte Lingjian sudah memiliki modal untuk mengimbangi istana Changhai Yuntai. Dan hari ini, pedang dari Sekte Pedang Roh yang telah dibersihkan selama ratusan tahun telah terhunus. Bab 669 Kepergian Ling Tianzi. Pada hari keempat setelah ketiga berita ini menyebar, keluarga kerajaan Shenwu mengirim utusan untuk membawa banyak pil penyembuhan sebagai hadiah untuk Lin Bai. Tentunya Bai Huatian juga melihat potensi luar biasa Lin Bai dan ingin lebih dekat dengannya. Su Jianan tidak bisa mundur dari hadiah ini, jadi semuanya dikirim ke puncak Baiyun. 10 hari kemudian, Lin Bai selesai menyembuhkan semua lukanya dan membuka matanya dari kamar. Meski lukanya sudah sembuh, Lin Bai tidak senang. Karena Lin Bai merasa telah menyentuh penghalang alam ramuan manusia. Dia akan memasuki ranah ramuan manusia. Dan energi sebenarnya di lautan pil telah menjadi kental pada saat ini, seolah-olah mengembun menjadi pil ilahi. Saya tidak bisa terus berlatih. Jika saya melanjutkan, saya khawatir itu tidak akan lama. Sebelum aku menerobos. Haha, bagi orang lain untuk menerobos alam manusia, itu semua masalah Guangzhong Yaozu, tapi kalau menyangkut diriku, ternyata sangat menakutkan. Tidak, kita punya untuk bergegas dan menemukan harta pertahanan. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, dan dari bangunlah di kamar. Lin Bai tidak meninggalkan ruangan selama 10 hari, setelah Lin Bai meninggalkan ruangan, dia berjalan menuju puncak Baiyun tanpa menoleh ke belakang. Dan tepat ketika Lin Bai keluar dari ruangan dan menuju puncak Baiyun. Di depan gerbang Sekte Lingjian, seorang wanita cantik berwajah kuyu datang menunggang kuda dan melihat ke arah gerbang Sekte Lingjian, ia melepas topi bambunya dan matanya menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan. Sekte Lingjian, aku kembali. Wanita ini jelas adalah Li Qingxuan, yang telah meninggalkan Sekte Lingjian selama setahun. Lin Bai mengetahui dari Li Jianxing bahwa tujuan mendasar Li Qingxuan meninggalkan Sekte Lingjian adalah untuk menemukan keberadaan Jian Xuan. Dan dia telah pergi selama setahun dan belum kembali. Ketika dia kembali sekarang, dia pasti telah membuat penemuan besar. Mungkin dia telah menemukan lokasi Jian Xuan. Murid, tolong temui gurunya. Lin Bai berteriak dengan hormat di pintu Ling Tianzi. Masuk, Lin Bai. Ling Tianzi berkata dengan ringan. Lin Bai masuk ke kamar dan melihat Ling Tianzi duduk di belakang meja membaca seperti biasa, dan Li Sanxing selalu berdiri di sampingnya. Ling Tianzi tersenyum tipis dan berkata, apakah Anda memiliki alam batu Yutian? Lin Bai mengangguk, tetapi Tuan, saya masih membutuhkan 3 buah lagi untuk menahan 9 serangan kehendak Titan. Yang paling penting adalah ada apa? Adalah bahwa saya telah merasakan penghalang alam ramuan manusia, dan saya akan menerobosnya. Itulah mengapa murid saya berani bertanya kepada guru apakah dia tahu di mana ada senjata sihir pertahanan yang berharga. Kapan dia mengatakan ini, Lin Bai menunjukkan ekspresi malu di wajahnya. Awalnya Lin Bai bukanlah orang yang suka meminta bantuan, baik itu Ling Tianzi atau ayahnya Lin Duo, Lin Bai tidak mau meminta bantuan dari mereka. Lin Bai harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memulai jalur seni bela diri dan mencapai puncak. Ling Tianzi tersenyum ringan dan berkata, saya tahu emosi Anda. Jika Anda tidak terpojok sekarang, Anda tidak akan meminta nasihat saya. Karena Anda bertanya, secara alami saya akan memikirkan sesuatu untuk Anda. Setelah itu memikirkannya, Ling Tianzi bertanya, kamu masih membutuhkan 3 harta karun, kan? Lin Bai mengangguk, iya. Ling Tianzi berkata sambil berpikir, saya tahu 3 harta pertahanan. Hal pertama adalah ada daerah terlarang di gunung belakang Sekte Bulan Suci di kerajaan Dayue. Ada harta karun bernama Mutiara Seribu Bintang, yang merupakan mata formasi pelindung gunung Sekte Bulan Suci. Jika bisa mendapatkannya, tapi bisa diobati sebagai serangan para dewa raksasa. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia langsung mendapat masalah. Karena manik-manik 1000 bintang ini sangat berharga, mereka adalah inti dari formasi pelindung gunung Sekte Bulan Suci, dan dia berlari untuk membongkar formasi pelindung gunung di gerbang gunung. Diperkirakan Sekte Bulan Suci dan Sekte Lingjian akan bertarung sampai mati. Jika tidak, hal ini mungkin akan menyebabkan perang lain antara kerajaan Dayue dan kerajaan Shenwu. Tapi Ling Tianzi memberitahu Lin Bai tentang Mutiara 1000 bintang, yang bisa dianggap memberi jalan keluar bagi Lin Bai. Hal kedua, tahukah Anda 3 lintasan dan 5 kesulitan di Miracle Ridge?
Ling Tianzi tiba-tiba menyebut Miracle Ridge, dan Lin Bai mengangguk ringan dan berkata, tentu saja saya telah mendengar bahwa Miracle Ridge akan merekrut prajurit, jika tidak undangan surat itu mengharuskanmu melewati 3 tingkat dan 5 kesulitan sebelum kamu dapat memasuki Miracle Ridge. Ling Tianzi tersenyum tipis dan berkata, dan harta kedua yang aku usulkan kepadamu yang dapat menahan serangan para dewa raksasa ada di 3 tingkat dan 5 kesulitan. Jika Anda berada di tengah-tengah 3 tingkat dan 5 kesulitan, itu adalah tempat terbaik bagi Anda untuk menerobos ke alam manusia, tetapi ini juga bukan kesempatan terbaik. Ingatlah untuk tidak menyia-nyiakannya. Kata Ling Tianzi sangat serius. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa guru? Apakah ada harta karun dalam 3 tingkat dan 5 kesulitan? Ling Tianzi tersenyum, dalam penilaian 3 tingkat dan 5 kesulitan, ada formasi besar yang dapat memblokir serangan. Jadi begitu. Lin Bai mengangguk dengan kesadaran yang tiba-tiba. Kemudian Lin Bai bertanya, Tuan, di mana harta karun ketiga? Ling Tianzi tersenyum dan berkata, saya telah memberi Anda harta ketiga. Saya masih ingat ketika Anda baru mempelajari seni pengendalian pedang, Anda membandingkan dengan saya yang bisa kembalilah dulu. Ketika kamu datang ke Sekte Lingjian, aku pernah menusukkan cahaya spiritual ke tubuhmu. Cahaya spiritual. Ini dapat dianggap sebagai jimat yang kuberikan padamu. Kata Ling Tianzi ringan. Baru kemudian Lin Bai teringat bahwa ketika Lin Bai dan Ling Tianzi berlomba untuk melihat siapa yang bisa kembali ke Sekte Lingjian terlebih dahulu, meskipun Lin Bai kalah, Ling Tianzi masih menyuntikkan cahaya spiritual ke Lin Bai. Meskipun Lin Bai pernah bertanya apa yang terjadi dengan aura ini. Tapi Ling Tianzi tidak mengatakannya dengan jelas, dia hanya memberitahu Lin Bai bahwa aura ini akan sangat berguna baginya di masa depan. Sekarang Ling Tianzi ada di mana-mana, Lin Bai tergerak, terima kasih, guru. Ling Tianzi berkata sambil tersenyum, jika Anda bisa mendapatkan mutiara 1000 bintang, Anda dapat menembus 3 lintasan dan 5 kesulitan di Miracle Ridge. Di alam ramuan ilahi, mengandalkan metode Anda saat ini dan menambahkan harta ini, seharusnya tidak sulit untuk menahan 9 serangan dari kehendak Titan. Anda setidaknya akan yakin 8 level. Dan jika Anda bertahan kali ini Anda punya untuk berhati-hati terhadap serangan dengan maksud para dewa raksasa, posisimu telah diketahui oleh para dewa raksasa. Ketika saatnya tiba, para dewa raksasa akan mengirim orang untuk menemukanmu. Ling Tianzi mengingatkan. Lin Bai berkata, Guru, jika Anda menyuntikkan cahaya spiritual ke dalam diri saya, setelah itu ditampilkan, bukankah itu akan mengekspos Anda juga, dan apakah ini akan berbahaya bagi Anda? Jika cahaya spiritual ini ditampilkan, para dewa raksasa akan mengetahuinya tentang hal itu. Ling Tianzi diam-diam membantu Lin Bai, dan kemudian Lin Bai pasti akan membahayakan Ling Tianzi. Ini adalah hal terakhir yang ingin dilihat Lin Bai, menyeret kerabat dan teman-temannya. Ling Tianzi tersenyum dan berkata, tidak masalah, bahkan jika para dewa raksasa merasakanku, secara alami aku akan menemukan cara untuk melarikan diri. Jangan pikirkan aku sekarang, kamu harus memikirkan cara mendapatkan mutiara 1000 bintang. Lalu pergi ke Miracle Ridge. Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh mengangguk. Ling Tianzi sedikit tenang, Lin Bai, tuanku akan pergi. Lin Bai tertegun ketika mendengarnya, dan bertanya, Tuan, mau kemana? Ling Tianzi tersenyum dan berkata, saya telah berada di Sekte Lingjian selama 100 tahun. Perjanjian dengan seorang teman lama telah selesai, dan segera aku akan meninggalkan Sekte Lingjian dan kembali ke duniaku. Di mana duniamu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ling Tianzi tersenyum dan berkata, tidak perlu bertanya lagi. Anda akan mengetahuinya ketika Anda seharusnya mengetahuinya. Oh. Lin Bai memandang Ling Tianzi dengan sedikit kecewa. Ling Tianzi menghiburnya, kamu harus berlatih keras. Ketika kamu mencapai puncak seni bela diri di benua kuno ini, hari di mana kamu dan guru serta muridku akan bertemu tidak lama lagi. Lin Bai berkata, murid, saya akan melakukannya. Lakukan yang terbaik. Penuhi harapan guru dan berjuanglah untuk mencapai puncak seni bela diri. Bab 670 Keberadaan Jian Xuan. Lin Bai tidak meninggalkan ruang kerja Ling Tianzi sepanjang malam. Pada malam ini, Lin Bai mendengarkan dengan seksama ajaran Ling Tianzi. Keesokan paginya, Lin Bai berdiri di puncak Baiyun dan menyaksikan Ling Tianzi dan Li Sanxing pergi. Mengapa Tuan datang ke Sekte Lingjian? Saya bertanya kepadanya berkali-kali tadi malam, tetapi Tuan tidak pernah memberitahu saya dengan jelas, kata Lin Bai dengan bingung setelah melihat Ling Tianzi dan Li Sanxing pergi. Ling Tianzi dan Li Sanxing pergi, meninggalkan Lin Bai berdiri sendirian di puncak Baiyun. Lupakan saja, berlatih keras. Guru mengatakan bahwa ketika saya mencapai puncak seni bela diri di benua kuno, hari di mana guru dan murid kita akan bertemu tidak lama lagi. Kalau begitu, bekerja keras. Tepat pada waktunya, saya juga ingin menemukannya.
Orang tuaku. Lin Bai berjalan menuruni puncak Baiyun, awalnya ingin kembali ke kediamannya untuk mencari cara mendapatkan mutiara 1000 bintang dari Sekte Bulan Suci. Tapi kali ini, ketika Lin Bai berjalan menuruni puncak Baiyun, Li Jianxing datang ke puncak Baiyun dengan terengah-engah. Dia memandang Lin Bai dan berkata, "Oh, Lin Bai, mengapa kamu di sini? Saya telah mencarimu sepanjang pagi." Lin Bai adalah bingung. Dia berkata, "Jianxing, mengapa kamu begitu ingin menemukanku? Mungkinkah istana Changhai Yuntai datang ke pintunya?" Li Jianxing berkata dengan penuh semangat, "Tidak, saudara perempuanku sudah kembali, dan Tuan mengirimmu ke aula pertemuan. Izinkan saya mendiskusikan hal-hal penting dengan Anda." Masalah besar. Apakah ini tentang kakak senior Jian Xuan? Lin Bai mendengar bahwa saudara perempuan Li Jianxing telah kembali. Meskipun dia memikirkan Jian Xuan. Adik perempuan Li Jianxing adalah Li Qingxuan, dia telah meninggalkan Sekte Lingjian selama lebih dari setahun dan sedang mencari jejak Jian Xuan. Bagaimana jika Li Qingxuan kembali dan Su Jianan sangat ingin meminta Lin Bai pergi dan mendiskusikan hal-hal penting? Maka hanya ada satu kemungkinan, Li Qingxuan menemukan Jian Xuan. Ayo pergi. Pergi ke ruang pertemuan. Lin Bai dan Li Jianxing dengan cepat berjalan menuju ruang pertemuan. Lin Bai sangat mengagumi Jian Xuan, jenius dari Sekte Lingjian 100 tahun yang lalu dan pendekar pedang nomor 1 di Lingdong. Meski 100 tahun telah berlalu, legenda Jian Xuan di Sekte Lingjian masih dibicarakan oleh murid-muridnya. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya Jian Xuan 100 tahun yang lalu. Datanglah ke ruang pertemuan. Lin Bai melihat Su Jianan, Ji Bai dan banyak tetua senior dari Sekte Lingjian mengelilingi satu sama lain, dengan kegembiraan dan senyuman yang tidak dapat disembunyikan di wajah mereka. Di depan para tetua, ada seorang gadis muda dengan senyum cerah di wajahnya. Orang ini jelas adalah Li Qingxuan, yang telah pergi selama lebih dari setahun. "Lin Bai, kamu di sini," kata Su Jianan dengan semangat saat dia melihat Lin Bai masuk. Li Qingxuan juga melihat ke samping, dan ketika dia melihat Lin Bai, senyuman muncul di wajahnya. Meskipun Li Qingxuan tidak tergabung dalam Sekte Lingjian tahun ini, namun ketika berada di luar, Li Qingxuan sering mendengar banyak pendekar menyebut Lin Bai dari Sekte Lingjian. Apalagi setelah pertempuran di Villa Mingjian, nama Lin Bai hampir bergema di seluruh dunia. Di 700 negara Lingdong, Li Qingxuan tentu saja sangat senang memiliki murid berbakat yang keluar dari sektenya. Adik laki-laki Lin Bai, Li Qingxuan berteriak sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum dan menyapanya, "Kakak senior Li Qingxuan, kamu baik-baik saja." Li Qingxuan tersenyum dan berkata, "Haha, aku benar-benar tidak menyangka ketika pertama kali bertemu kakak muda Lin Bai setahun yang lalu, kamu masih seorang orang yang baru saja memasuki dunia roh. Murid muda dari Sekte Pedang masih mengkhawatirkan seni bela diri, tetapi saya baru pergi selama lebih dari setahun, dan Anda sudah berdiri di puncak 700 negara di Lingdong." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Kakak senior Li Qingxuan itu tidak buruk. Saya telah sibuk di luar begitu lama, tetapi kultivasi saya tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, saya telah menembus kesempurnaan dewa setengah langkah alam ramuan. Sungguh menakjubkan." Li Qingxuan tersenyum sedikit, dan setelah mengobrol beberapa kata dengan Lin Bai, Su Jianan dan yang lainnya ketika sudah terlambat, dia berkata, "Oh, kalian berdua ingin mengobrol, akan ada banyak waktu di masa depan. Lin Bai, aku datang kepadamu karena ada sesuatu yang penting untuk kukatakan padamu." Wajah Su Jianan serius dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Saudara senior Jian Xuan telah ditemukan. Bagaimana Anda menebaknya?" Su Jianan berkata dengan terkejut. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Apakah ada hal lain yang membuatku sangat bahagia menjadi kepala sekolah?" Su Jianan terbatuk ringan, menenangkan kegembiraannya dan berkata, "Lin Bai, tebakanmu benar, jejak Jian Xuan akhirnya muncul dari air. Di mana kakak senior Jian Xuan sekarang? Mengapa dia tidak kembali ke Sekte Lingjian setelah pergi selama 100 tahun?" Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Jianan berkata kepada Li Qingxuan, "Qingxuan, beritahu aku." "Oke." Li Qingxuan menjawab, "Setahun yang lalu, Sekte Lingjian kami tiba-tiba mendapat rumor bahwa kakak senior Jian Xuan telah melarikan diri dari Sekte Lingjian. Permaisuri pergi ke kerajaan Dayue dan menghilang dari pandangan sejak saat itu. Saat saya mengunjungi kerajaan Dayue selama lebih dari setahun, saya akhirnya menemukan beberapa petunjuk tentang kakak senior Jian Xuan. Seseorang pernah berkata, awalnya, kakak senior Jian Xuan terluka parah dan sekarat. Dia terjatuh di luar kota di kerajaan Dayue, namun kemudian dibawa pergi. Saya bertanya dan akhirnya mengetahui. Siapa yang membawa pergi kakak senior Jian Xuan?" kata Li Qingxuan. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa?" Li Qingxuan berkata, "Sekte Bulan Suci." "Bas."
Lin Bai menyipitkan matanya ketika mendengar nama itu. Mengapa Sekte Bulan Suci mengambil Jian Xuan? Lin Bai bertanya, saudara senior Jian Xuan itu berada di Sekte Bulan Suci sekarang. Li Qingxuan berkata dengan tenang, setelah saya mengetahui bahwa orang yang mengambil saudara senior Jian Xuan adalah murid dari Sekte Bulan Suci, saya mengubah nama saya menjadi Li Yao dan menyelinap masuk. Setelah beberapa bulan penyelidikan, saya menyimpulkan bahwa saudara Jian Xuan sekarang dipenjara di area terlarang di belakang Gunung Sekte Bulan Suci. Karena sebulan yang lalu, saya ingin menyelinap ke dalam area terlarang untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tetapi saya secara tidak sengaja mengetahui dari mulut murid penjaga bahwa ada seseorang yang dipenjara di dalam, dan dia telah dipenjara selama 100 tahun. Ini adalah waktu yang tepat, 100 tahun yang lalu adalah ketika kakak senior Jian Xuan pergi. Dan saya mengetahui dari mereka bahwa alasan mengapa orang ini masih dikurung adalah karena dia memiliki rahasia besar. Sekte Bulan Suci ingin mendapatkan rahasia ini, jadi itu membuatnya tetap hidup. Lalu, tujuannya telah ditetapkan, kakak senior Jian Xuan tiba-tiba melarikan diri, memang ada rahasia besar. Kata Li Qingxuan, berhenti. Mata Su Jianan menunjukkan kegembiraan dan berkata, Qingxuan, tapi ini semua hanya tebakanmu. Apakah kamu memiliki bukti lebih nyata untuk membuktikan bahwa Jian Xuan benar-benar dipenjara oleh Sekte Seng Yue? Li Qingxuan berkata, ya. Saya setelah mempelajari potongan-potongan ini berita, saya ingin melihat ke dalam area terlarang. Ketika saya menyelinap ke dalam area terlarang dan memanggil nama kakak senior Jian Xuan, tanggapan dari kakak senior Jian Xuan datang dari dalam. Hanya saja kakak senior Jian Xuan hari ini adalah mungkin jauh dari kakak senior Jian Xuan dalam ingatan kita. Kepala sekolah, saya harap Anda dapat siap secara mental. Li Qingxuan merasa sedikit sedih ketika mengatakan ini. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia segera mengerti bahwa karena Sekte Bulan Suci menjaga Jian Xuan tetap hidup, itu hanya untuk membuat Jian Xuan mengungkapkan lokasi rahasia besarnya. Jika Jian Xuan tidak mengatakan apapun, dia akan menjadi sasaran pelecehan yang tidak manusiawi. Ini mengingatkan Lin Bai pada Tifeng di pegunungan Qingling. Ketika Zhao Rong memaksa Tifeng untuk memberitahu keberadaan Lin Bai, Tifeng tidak memberitahunya, dan nasib Tifeng. Tapi sekarang Tifeng dan Jian Xuan sangat berbeda mirip. Akankah nasib Jian Xuan lebih baik dari nasib Tifeng?